Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Melani Oktavia, Agustin Nurhasana, Anindya Febrianti, dan Ervika Yuniar Maulida yang mempresentasikan mengenai analisis young learner. Profil sekolah yang diambil yaitu SDN 1 Ringin Putuh Karangdowo, Klaten, atau kami mengambil sampel dari area Soloraya. Kemudian kelas yang diambil yaitu kelas 5 SD. Yang pertama, apa yang peserta didik perlukan untuk merampungkan pada akhir program belajar mengajar? Jawabannya, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang menarik. Dengan media pembelajaran yang menarik, anak-anak dapat mengikuti program belajar mengajar sampai akhir sehingga mereka dapat terus tertarik dengan pelajaran yang diajarkan di kelas. Di antara keterampilan, perilaku, pengetahuan, dan sikap, apa yang sebenarnya penting dan dibutuhkan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran? Yang dibutuhkan yaitu sikap, karena banyak murid yang masih bandel dalam hal attitude dan kesopanan. Apalagi dengan guru yang masih muda, mereka cenderung acuh dan tidak memperhatikan pembelajaran dan mereka bermain sendiri. Guru harus lebih tegas dan mengatur kondisi siswa di dalam kelas. Hello, my name is Anindya Febrianti. Here I will give some explanation about asal-usul siswa dalam pembelajaran, mulai dari usia, kemudian agama, jenis kelamin, level pengetahuan, latar belakang budaya, dan juga pengalaman. Yang pertama, usia. Untuk usia kami mengambil usia 10-11 tahun atau lebih tepatnya di tingkat SD kelas 5. Untuk jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan tentunya. Kemudian untuk agama, mayoritas siswa di sini beragama Islam sekitar 90%, kemudian sisanya itu beragama Kristen dan agama lain seperti Hindu dan Buddha. Untuk level pengetahuan mereka masih di tahap level pengetahuan menengah. Kemudian latar belakang budaya dan pengalaman, 90% peserta didik itu berasal dari keluarga yang asli Jawa, pure Jawa. Jadi ketika berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan bahasa Jawa, tetapi untuk berkomunikasi dengan guru mereka menggunakan bahasa Indonesia. Siswa 10% sisanya tadi berasal dari luar kota seperti Sumatera, ada juga yang pindahan dari Jakarta, dari Kalimantan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, faktor apa saja yang harus dievaluasi, ditambah, dan dikategorikan dari strategi pembelajaran yang telah digunakan. Nah, yang menjadi masalah utama dari pembelajaran di sekolah ini adalah perlunya adanya penambahan media pembelajaran, dikarenakan guru di sini mengajar itu masih menggunakan metode atau strategi yang konvensional, yaitu menggunakan buku seperti buku paket dan LKS. Jadi guru tidak berinisiatif untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik minat siswa. The next explanation, apa pokok utama dari tujuan instruksional? Nah, dalam proses pembelajaran di SDN 1 Ringin Putih ini, guru menggunakan metode GTM atau Grammar Translate Method. Tujuan dari metode ini adalah fokus pada translation dan menghafalkan bentuk-bentuk kata kerja sehingga siswa mampu menerjemahkan bahasa ibu ke bahasa target dan sebaliknya. GTM sendiri adalah sebuah metode mengajar yang biasa digunakan untuk mengajarkan grammar, fokusnya pada translation dan menghafalkan kata-kata kerja tersebut. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran yang disukai oleh peserta didik ya. Nah, peserta didik itu cenderung bosan ya karena guru terlalu sering memakai cara konvensional, yaitu menggunakan lembar kerja siswa dan buku paket ya. Jadi siswa itu kebanyakan diminta untuk menyimak dan kemudian mengerjakan soal lah. Untuk mengatasi rasa bosan anak-anak ketika belajar, ya diusahakan itu guru atau pengajar itu menggunakan media lain sebagai alat bantu untuk mewujudkan belajar yang
menyenangkan seperti itu ya. Salah satunya bisa menggunakan musik, gambar, film atau foto-foto dan video dan sebagainya ya. Kemudian apakah sumber dari fasilitas teknis maupun sumber manusia telah tersedia dengan cukup dan ideal? Nah, untuk sekolah ini fasilitasnya salah satunya adalah telah tersedianya perpustakaan besar ya yang berisi buku-buku atau materi pembelajaran ya. Namun dari pihak sekolah ini membatasi penggunaan fasilitas tersebut ya. Ya, yang mana siswa hanya diperbolehkan untuk mengunjungi perpustakaan 1 kali dalam 1 bulan ya. Selanjutnya, bagaimana background keluarga para siswa dari segi pekerjaan orang tua mereka ya. Nah, sebagian besar pekerjaan orang tua siswa di sekolah ini adalah sebagai pedagang ya. 50% sebagai pedagang, 30% sebagai petani, 10% sebagai buruh pabrik, dan sisanya yaitu 10% sebagai pegawai negeri sipil ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kategori tingkat perekonomian dari keluarga para peserta didik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perekonomian keluarga para peserta didik masuk ke dalam kategori menengah ke bawah atau middle to low. Terdiri atas 90% wali murid atau orang tua siswa berprofesi sebagai pedagang, yakni pedagang UMKM, mikro, kemudian petani, dan buruh pabrik. Untuk 10% yaitu berprofesi sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Untuk budget yang biasa dikeluarkan dalam pembuatan perangkat pembelajaran seperti RPP dan media pembelajaran, yaitu memerlukan buku paket di mana pihak sekolah sendiri bersedia meminjamkan kepada para siswa untuk digunakan selama 2 semester. Sedangkan untuk buku LKS, setiap siswa diharuskan untuk membayar uang sejumlah Rp9.000. Pada pembelajaran kelas yang menggunakan media belajar seperti handicraft, maka estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk per anak yaitu sebesar Rp5.000. Uang tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan pembuatan media belajar atau handicraft tersebut, untuk membeli kertas, lem, manik-manik, dan bahan-bahan yang lain. Akan tetapi, media belajar bisa memerlukan Rp0 atau tanpa biaya apabila guru memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar untuk dibuat menjadi media pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Mengenai daya saing peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, siswa mempunyai antusias yang kurang terhadap pembelajaran. Mereka sulit memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Hanya beberapa siswa saja yang bisa memperhatikan dan memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan kami dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari segi penyampaian maupun dari segi materi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.